Halo, selamat pagi teman-teman di Ibadah Anak GKJ Condong 1. Kali ini ditemani oleh kita berdua. Tapi udah pada kenal belum ya? Kayaknya belum deh. Mending kita kenalan dulu yuk. Oke. Hai, nama aku Kak Cinta. Hai, namaku Kak Ardel. Oh iya. Gimana kabar kalian? Pasti baik dong ya? Pasti baik sih. Cuma kok kayaknya ngantuk ya ini mereka. Iya semua. nih. Gimana kalau kita nyanyi dulu biar nggak ngantuk? Nyanyi apa tuh, Kita Kak? nyanyi hari ini harinya Tuhan. Udah pada tahu kan? Ikuti gerakan Kak Ardel dan Kak Cinta ya. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, Kak Ardel, kita kan udah nyanyi nih. Sekarang kita mau ngapain lagi dong? Kita berdoa dulu yuk, aku yang pimpin ya. Tuhan, terima kasih karena kami sudah dapat bangun pagi dan merasakan berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mengikuti ibadah anak, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita kan mau filman nih. Jadi harus tambah semangat dong. Gimana kalau kita nyanyi lagi? Nyanyi apa nih ya? Kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, habis ini kita mau dengerin firman nih. Dan kita mau menyaksikan panggung boneka yang judulnya Menjadi Teman yang Ramah Bagi Semua. Ini adalah kisah dua orang anak yang bernama Tejo dan Joko. Tejo dan Joko suka sekali bermain tanpa pernah mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Dari rumahnya menuju taman bermain
Tejo dan Joko selalu melewati rumah Eyang Pono. Tetapi mereka tidak pernah menyapa Eyang Pono. Padahal Eyang Pono sering duduk di depan rumahnya. Tejo dan Joko berjalan melewati Eyang Pono begitu saja. Hari ini Tejo dan Joko mengajak Asep untuk bermain di taman. Seperti biasa, Tejo dan Joko dan Asep melewati depan rumah Eyang Pono. Saat itu Eyang Pono sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Asep menyapa Eyang Pono yang sedang duduk di depan rumahnya. Permisi Eyang Pono. Monggo, mau kemana, Sep? Mau main ke taman Eyang. Ke taman ya? Ya udah, nanti pulangnya jangan kemalaman ya. Nanti dicariin bapak sama ibu. Iya Eyang. Makasih. Ya, mari. Mari. Tejo dan Joko yang melihat itu akhirnya mulai penasaran dan bertanya, kenapa sih Asep menyapa si Eyang Pono? Sep, ngapain nyapa Eyang Pono sih? Iya, ini kan jalan umum, Sep. Siapa aja bisa lewat sini, gak harus nyapa kan? Ya kan gak ada salahnya menyapa toh. Lagian kan kita juga harus menghormati orang yang lebih tua. Jadi kalau kita lewat di depan orang, siapapun itu, sebaiknya kita menyapa mereka. Toh menyapa orang kan gak salah toh. Iya sih. Dalam perjalanan menuju taman, Tejo dan Joko merasa kehausan. Akhirnya mereka jajan es teh. Ini minuman enak ya rasanya. Iya, punya aku langsung habis. Aku kehausan, Jok. Buang ah. Setelah selesai meminum es teh, Joko dan Tejo membuang sampah plastik sembarangan. Saat itu, Sri melihat Tejo dan Joko membuang sampah sembarangan dan akhirnya mereka ditegur oleh Sri. Hei, Tejo, Joko, kok kalian buang sampah sembarangan sih? Lah nggak ada tempat sampah, Sri. Kan bisa dipegang dulu sampai ketemu tempat sampah, terus baru dibuang. Ah, repot. Ya sudah sih, gak masalah juga, cuma 2 botol doang. Wah, kalau seluruh rakyat Indonesia yang bilang begitu, nanti Indonesia jadi penuh sampah yang berserakan di mana-mana. Kalau kita buang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan banjir. Emang kalian mau kalau rumah kalian kebanjiran? Nanti PS kalian rusak gara-gara kebanjiran. Ayo, gimana? Aku gak mau sih. Aku juga nggak mau. Apalagi aku baru beli PS5 yang harganya mahal sekali. Kalau rusak kan aku rugi. Nah, kalau gitu, jadi mending kalian bawa botol itu. Terus nanti kalau ketemu tempat sampah, kalian buang di tempat sampah. Oke. Akhirnya Tejo dan Joko mengambil sampah plastik yang tadi dibuangnya, membawanya sampai ke tempat sampah yang paling dekat dengan jarak mereka. Tejo dan Joko akhirnya sampai sudah di taman. Mereka berjalan di taman dan menginjak-injak tanaman-tanaman yang ada di situ. Kemudian si Tejo dan Joko juga memetik bunga-bunga yang ada di taman. Di saat mereka sedang bermain-main, tiba-tiba datanglah Pak Polisi. Halo Nak Tejo dan Nak Joko. Pak Polisi, ada apa Pak? Ini taman dan ada tulisannya dilarang menginjak rumput. Kok malah Nak Tejo dan Nak Joko jalannya lewat sini? Ini jalan yang paling cepat, Pak, menuju ke rumah. Kan Nak Tejo bisa jalan lewat pinggir. Aduh, kenapa sih Pak? Sampai mau lewat saja ada aturannya. Jadi begini, Nak Joko dan Nak Tejo, tumbuhan itu makhluk hidup. Kalau Nak Joko dan Nak Tejo injak sembarangan atau bunga-bunganya dipetik sembarangan, bisa buat tanaman itu mati. Berarti kita merusak habitat tanaman. Padahal kan tanaman itu makhluk hidup yang harus kita jaga keberadaannya. Tidak hanya tumbuhan, tapi hewan pun harus kita jaga dan bersikap baik dengan mereka. Karena bumi ini tidak hanya ditinggali oleh manusia saja, tetapi ada banyak makhluk hidup juga. Oh, begitu ya, Pak. Baiklah. Tejo dan Joko mendengar nasihat Pak Polisi dan akhirnya mereka mengikuti saran Pak Polisi untuk berjalan di jalan yang sudah disediakan bagi pejalan kaki.
Di dalam perjalanan pulang ke rumah, Tejo mengobrol dengan Joko mengenai sepanjang hari ini yang selalu mendapatkan banyak teguran dari orang-orang di sekitarnya. Jo, kita kenapa ya? Kok sepanjang hari ini kita banyak ditegur ya? Iya ya, kita harus nyapa orang, gak boleh buang sampah sembarangan, dan gak boleh merusak tanaman. Iya. Saat mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah Mbak Ratih dan menyapa Tejo dan Joko. Hei Tejo, Joko, kalian sedang apa di sini? Kita mau pulang, Mbak. Oh gitu ya? Cuma kalian terlihat lesu sekali. Kita sepanjang hari ini kena teguran terus, Mbak. Iya, Mbak. Kita tadi lewat depan Eyang Pono dan Asep negur kita untuk menyapa Eyang Pono. Terus, tadi kita beli minum dan buang sampah di jalan karena gak ada tempat sampah. Terus Sri bilang kita gak boleh buang sampah sembarangan. Iya, Mbak. Yang terakhir Pak Polisi negur kami untuk tidak merusak tanaman. Gitu, Mbak Ratih. Walah, Asep, Sri, dan Pak Polisi menegur kalian pasti punya maksud baik. Mungkin agar Joko dan Tejo bisa jadi teman yang ramah bagi orang lain, bagi tanaman dan lingkungan. Coba kalau Joko dan Tejo nggak ramah dengan Eyang Pono, nggak ramah dengan makhluk hidup lainnya, nggak ramah dengan lingkungan, orang-orang akan melihat Tejo dan Joko sebagai anak yang sombong. Mau dibilang sombong? Gak mau lah, Mbak. Nah, jadi kita harus bersikap baik dan ramah ke semua ciptaan Tuhan. Ketika kita bersikap baik dan ramah, jika sedang menghargai dan bersyukur dengan hasil ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersikap baik dan ramah tidak akan merugikan kita, tetapi justru akan menguntungkan kita. Iya ya, Mbak. Mbak Rati benar. So, kita harus belajar bersikap baik dan ramah agar kita nggak disebut anak sombong. Iya, bener, Tets. Tak selang lama, datang juga Caca, adiknya Mbak Ratih. Dan akhirnya Tejo dan Joko menegur Caca terlebih dahulu. Halo, Ca. Hai, Ca. Halo Mas Tejo, halo Mas Joko. Ya sudah, Mbak Rati dan Caca pulang dulu ya. Tejo, Joko, Caca, dan Mbak Ratih akhirnya kembali pulang ke rumah masing-masing. Nah, dalam perjalanan pulang, Tejo dan Joko mereka melewati rumah Eyang Pono dan saat itu Eyang Pono sedang duduk di halaman depan rumahnya. Tejo dan Joko akhirnya memutuskan untuk memberikan salam kepada Eyang Pono. Permisi, Eyang. Monggo nak, habis dari mana kalian berdua? Habis dari taman, Eyang. Oh ya, ya sudah kalian pulang sana, nanti dicariin bapak dan ibu. Iya, Eyang, mari. Ya silahkan. Sejak hari itu, Tejo dan Joko mulai menyapa orang-orang yang mereka lewati. Tejo dan Joko belajar untuk menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang-orang yang lebih muda dari mereka. Tejo dan Joko belajar juga untuk membuang sampah di tempatnya. Jika tidak ada tempat sampah, mereka harus bersabar dan membawa sampah sampai mereka menemukan tempat sampah untuk dibuang. Tejo dan Joko mulai belajar untuk peduli terhadap lingkungan. Dan mereka memutuskan untuk mulai menanam tanaman di depan rumah Tejo dan Joko. Nah, adik-adik di rumah, gimana tadi cerita tentang panggung boneka? Cerita antara Tejo dan Joko. Kalian sering seperti itu juga gak sih di rumah ketika kalian jalan lewat, kemudian ada orang yang lebih tua, terus kalian langsung aja jalan? Nah, kayak tadi Tejo sama Joko, dia ditegur oleh Asep untuk ramah dengan cara menyapa orang yang lebih tua. Tapi itu gak berlaku untuk orang yang lebih tua, tapi juga bisa untuk mereka yang usianya lebih muda, adik-adik kita atau teman sebaya kita. Jadi kan gak ada salahnya untuk kita menyapa orang lebih dulu, kita menghormati orang itu lebih dulu. Mau itu lebih tua atau lebih muda,
dan itu adalah hal yang bagus. Jadi kita menunjukkan kepedulian kita dengan cara menghormati orang. Nah, itu juga tidak hanya berlaku untuk sesama kita, tetapi itu juga berlaku untuk semua makhluk yang ada di alam semesta. Kita bisa dengan cara tidak membuang sampah sembarangan nih, membuang sampah di tempatnya. Kita sudah menjaga, kita sudah bersikap ramah terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita juga bisa dengan cara menanam tanaman di halaman rumah atau tidak merusak tanaman yang sudah ada di area publik umum kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan untuk kita menunjukkan sikap ramah. Toh pada akhirnya menjadi teman yang ramah, menjadi orang yang ramah itu tidak merugikan kita, tetapi justru menguntungkan kita. Kita tidak akan dicap sebagai seorang pembohong. Nah, Mbak Intan mengajakin adik-adik di rumah untuk baca satu kitab dari kitab Roma ayat yang ke-15. Roma pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Akan Mbak Intan bacakan seperti ini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi dengan kita bersikap ramah, kita sebenarnya diajak untuk menerima satu dengan yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah jangan pernah lupa untuk tetap bersikap ramah kepada tidak cuma kepada sesama manusia tetapi juga alam semesta ini. Karena itu gak akan Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, gimana nih tadi ceritanya? Seru nggak? Pastinya seru dong. Oh iya, dari kalian ada nggak nih yang kayak Tejo sama Joko? Aduh, semoga nggak ada ya, Kak. Iya nih. Iya teman-teman, sebelum kita menghadiri ibadah ini, kita berdoa dulu yuk. Aku pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir sekolah minggu. Semoga firman Tuhan yang kami dengar tadi dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, teman-teman, kita nyanyi satu lagu dulu yuk, biar tambah semangat. Ikutin gerakan Kak Argan dan Kak Cinta ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu ketemu di di ibadah ibadah selanjutnya ya. Dadah.